Beyond Time, bab 749-750. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di lingkaran dalam planet penguasa kuno, di luar ibu kota manusia, di ujung jalan Giok Putih, Li Yunsan dan 30.000 pemegang pedang tidak memasuki kota. Meskipun jumlah mereka tidak berarti dibandingkan dengan kota kekaisaran, mereka pasti akan disebut kurang ajar jika mereka masuk. Li Yunsan sangat memahami hal ini. Oleh karena itu, setelah mengawal Su Qing hingga ujung jalan Giok Putih, ia membawa para pemegang pedang dan mendirikan kemah di sisinya. Ia hanya mengatur agar Kong Xianglong membawa 100 pemegang pedang dan mengikuti Su Qing memasuki ibu kota bersama Putri Anhai. Akibat fluktuasi formasi susunan massa udara sebelumnya, keramaian yang semula memesona di kota itu kini jauh lebih sepi. Meskipun bahaya formasi tersebut telah teratasi, jumlah pejalan kaki tetap menurun tajam dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, tempat ini tetap lebih ramai daripada ibu kota Kabupaten Fenghai. Terlebih lagi, tingkat keramaiannya semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Pada saat itu, Putri Anhai berbicara sambil memimpin Su Qing dan yang lainnya melewati kota. Su Qing, di ibu kota kekaisaran, selain 5 istana mistik atas dan 5 istana mistik bawah, ada kekuatan lain yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Sebagai contoh, 33 Raja Langit yang kini telah menjadi 32. Putri Anhai terdiam sejenak. Selain itu, ada juga pejabat tinggi di istana, seperti kanselir, menteri pemerintah, marsekal agung, 108 markis surgawi, dan kediaman pangeran. Semua pangeran memiliki kualifikasi untuk membangun istana mereka sendiri, tetapi mereka hanya dibatasi di ibu kota. Setelah itu ada 10 sekte super dari umat manusia kita. Sekte-sekte ini memiliki fondasi yang sangat dalam. Beberapa di antaranya bahkan dapat ditelusuri kembali ke era penguasa kuno. Ketika sang kapten mendengar ini, dia berkedip dan menatap Putri Anhai. Kudengar ada sekte yang sangat terkenal bernama Istana Abadi Musim Panas. Nama itu membuat jantung Su Qing berdebar kencang. Dia juga menatap Putri Anhai. Ning Yan juga ada di sana. Meskipun dia memiliki sedikit pemahaman tentang hal-hal ini, dia jelas tidak tahu sebanyak Anhai. Karena itu, dia juga menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Wu Jianwu bahkan lebih bersemangat. Selama itu berhubungan dengan alam mistis, dia akan terobsesi dengannya. Kong Xianglong tidak tertarik dengan hal-hal itu. Dia tetap menjalankan tugasnya dan menjaga Su Qing, sambil memperhatikan sekitarnya. Putri Anhai mengangguk dan melanjutkan perkenalannya. Ke-10 sekte super ini adalah sekte tertinggi Kaisar Bintang yang didirikan oleh Kaisar Agung Langit Berbintang, Sekte Kosmos Luas Panen Ilahi yang berasal dari Raja Surgawi Yuling, Sekte Kegelapan Iblis Hantu yang mengendalikan Dao Dunia Bawah, dan Sekte Ungu Bulan tertinggi dari garis keturunan Guru Negara. Selain Sekte 9 Keberangkatan Api Mendalam yang didirikan kemudian, Menara Pelupa Dunia Fana yang memiliki bisnis di banyak wilayah besar, cabang Sekte Litu dari ras manusia yang juga memiliki pengaruh yang menakutkan, kata-kata sejati yang menyembah wajah yang terfragmentasi dan telah mencari putra ilahi. Dan terakhir, jalan bumi tersembunyi yang terletak di jurang di bawah wilayah ibu kota Kekaisaran Agung dan memiliki misi khusus. Kata-kata Putri Anhai mengandung banyak informasi. Seolah-olah setiap sekte memiliki sesuatu yang istimewa. Misalnya, Su Qing sudah lama mengetahui bahwa sekte Litu adalah sekte super dengan kekuatan yang tersebar di seluruh benua Wanggu. Doktrinnya adalah meninggalkan Wanggu dan mengejar tanah suci. Setiap ras memiliki cabangnya masing-masing dan sekte utamanya penuh misteri. Su Qing tahu bahwa pemimpinnya disebut penentu takdir agung. Ada juga jalur bumi tersembunyi. Putri Anhai tidak mengetahui misinya karena dia tidak memahami surga cemerlang. Namun, ketika Su Qing mendengar ini, dia langsung menduga sesuatu. Misi sekte yang hidup di jurang itu tidak berbeda dengan menjaga gerbang. Adapun kata-kata sejati, Su Qing sudah mengetahuinya sejak di benua Nanhuang. Itu sangat misterius dan Su Qing belum pernah bersentuhan dengannya. Baru sekarang dia tahu bahwa pihak lain itu sebenarnya adalah salah satu kekuatan super di kota kekaisaran. Kata-kata sejati menyembah wajah yang terfragmentasi.
Su Qing menatap An Hai dengan ragu. Putri An Hai menghela napas pelan. Ada yang memujanya, ada yang membencinya, dan tentu saja ada pemujaan. Organisasi Truths ini adalah salah satu organisasi semacam itu. Mirip dengan sekte Litu, organisasi ini ada di antara berbagai ras. Adapun doktrin mereka, yaitu untuk menemukan putra ilahi, mereka berpikir bahwa orang-orang yang dapat bertahan hidup di bawah tatapan wajah yang terfragmentasi adalah orang yang disukai oleh dewa dan memiliki potensi untuk menjadi putra ilahi. Karena itu, mereka mencari orang seperti itu di seluruh benua Wanggu. Aku bahkan mendengar bahwa mereka berpikir pasti ada makhluk hidup yang telah berkali-kali menahan tatapan wajah yang terfragmentasi dan tidak mati. Orang seperti itu tidak diberkati oleh dewa, tetapi oleh putra ilahi yang mereka cari. Setelah ditemukan, selama dimakan dan dikorbankan, mereka akan mampu memperoleh kekuatan ilahi. Kata-kata Putri An Hai membuat Su Qing terdiam. Yang terakhir adalah Istana Abadi Musim Panas yang Anda sebutkan tadi. Istana ini sangat istimewa. Legenda mengatakan bahwa Istana Abadi Musim Panas ini adalah sekte pertama yang muncul di antara makhluk hidup di benua Wanggu. Terlebih lagi, Istana Abadi Musim Panas pada awalnya tidak hanya terdiri dari ras manusia. Kemudian, Istana Abadi Musim Panas terpecah dan tersebar di banyak ras besar. Bahkan ada rumor bahwa sebelum era alam bawah mistik penguasa kuno, Istana Abadi Musim Panas memiliki hubungan dengan Dao Surgawi, sampai batas tertentu melampaui otoritas kekaisaran. Alasan mengapa Kaisar Roh kuno sebelumnya ingin menggantikan Dao Surgawi juga terkait dengan permusuhan dengan istana ini. Itu berlangsung hingga penguasa kuno alam mistis menyatukan Wanggu setelah Kaisar Roh kuno dan menghapuskan sistem Istana Abadi Musim Panas. Kekuatan kekaisaran lebih besar dari segalanya dan ada kesepakatan dengan Istana Abadi Musim Panas dari berbagai ras. Setelah itu, Istana Abadi Musim Panas menutup pintunya sepanjang tahun, menghindari kontak luas dengan dunia luar. Setiap 1000 tahun, akan muncul seorang murid yang menjauhkan diri dari konflik dan hanya memilih untuk mencatat sejarah 1000 tahun dari ras mereka masing-masing. Bahkan hingga sekarang, Istana Abadi Musim Panas tetap sama. Mereka mematuhi perjanjian mereka dengan penguasa kuno alam bawah mistik. Saat dia berbicara, semua orang melewati menara segi 8 yang terbuat dari kayu putih dan menjulang tinggi ke awan seperti kuil surgawi. Lingkungan di sekitar menara tinggi itu dikelilingi oleh dinding putih. Fluktuasi kekosongan di sekitarnya mencegah siapapun untuk mendekat. Guru negara, dari sekte bulan ungu tertinggi, menghabiskan sebagian besar tahun di menara pemilihan bintang. Bahkan banyak raja dan menteri belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya ayah dan pangeran keempat yang pernah melihat wajahnya. Pangeran keempat adalah murid dari guru negara. Konon, ketua negara memiliki kemampuan yang melampaui surga dan kebijaksanaan yang menakjubkan. Putri An Hai mengangkat kepalanya dan memandang awan. Kabut masih menyelimuti tempat itu dan samar-samar terlihat sebuah paviliun. Naga-naga menari di sekelilingnya dan paviliun itu dipenuhi dengan pertanda baik. Tatapan Su Qing menyapu dan dia mengangguk sedikit. Putri An Hai telah menemaninya sampai ke sini dan juga memperkenalkan semua kekuatan di kota kekaisaran kepadanya, menunjukkan ketulusannya. Pada saat itu, dia menoleh ke sisi Su Qing. Tuan muda, saya harus kembali ke istana. Situasi di ibu kota kekaisaran sedang berubah dan hati rakyat menjadi rumit. Saya harap Tuan Muda dapat membuka mata dan dengan cermat memahami situasi ini. Setelah An Hai selesai berbicara, dia membungkuk. Su Qing membalas salam tersebut. Dia telah merasakan niat Putri An Hai untuk berteman dengannya di perjalanan. Karena dia telah menyatakan niat baik kepadanya, dia tentu saja harus membalasnya. Saya juga berharap semuanya berjalan lancar untuk sang putri. Di masa mendatang, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya di ibu kota kekaisaran, mohon beritahu saya. An Hai tersenyum dan berbalik untuk pergi. Melihat punggung Putri An Hai, Ning Yan berkedip. Tepat sebelum mengatakan sesuatu, dia melirik Zixuan dan memilih untuk tetap diam. Namun, tindakannya dilihat oleh Zixuan. Karena itu, Zixuan berbicara dengan tenang. Ning Yan, ayo kita ke kediamanmu. Ning Yan buru-buru mengangguk dan memimpin jalan, berjalan menuju kediamannya di kota kekaisaran. Sebagai pangeran, mereka akan tinggal di luar istana ketika mencapai usia dewasa. Masing-masing dari mereka memiliki tempat tinggal sendiri di ibu kota. Tempat tinggal Ning Yan terletak di bagian utara ibu kota.
Tempat ini agak terpencil dibandingkan dengan tempat lain. Namun, dari sudut pandang lain, tempat ini sangat sunyi. Terutama rumah besarnya, bangunan itu meliputi area yang cukup luas dengan 3 lapisan di dalam dan di luar. Di luar, terdapat danau yang seperti cermin, membentuk kesatuan yang sempurna dengan rumah besar tersebut. Baik pemandangan maupun suasananya memancarkan gaya yang khas. Dan gaya arsitekturnya cenderung elegan dan halus. Beberapa lonceng tergantung di menara sudut rumah besar itu. Ketika angin bertiup, menciptakan riak di danau, angin itu tidak hanya membawa hawa dingin tetapi juga menggemakan suara yang jernih ke segala arah. Melihat tempat ini, mata Zixuan memancarkan kepuasan dan kekaguman. Su Qing juga bisa merasakan bahwa bangunan ini berbeda dari bangunan-bangunan lain yang pernah dilihatnya di sepanjang jalan. Kapten di sampingnya pun ikut memuji. Angin bertiup, air bergerak, dan suara menggema bersama hati, menembus jiwa. Ia memiliki pesona yang unik. Secara umum, pasti ada harta karun yang terpendam di tempat seperti ini. Saat berbicara, secara naluriah ia menatap danau dan menjilat bibirnya. Ibu saya membangun ini untuk kami ketika beliau masih hidup. Ningyan memandang kediaman ini dan menunjukkan ekspresi melankolis sambil berbicara pelan. Setelah itu, dia memimpin jalan dan tidak terbang. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke danau. Saat langkah kakinya menyentuh permukaan air, seekor ikan koi pelangi dengan kumis panjang melompat keluar dari air. Ketika sinar matahari mengenai tubuh ikan koi itu, ia memancarkan cahaya warna-warni dan memercikkan beberapa tetesan air. Sungguh indah. Di permukaan air di depan mereka, ikan koi itu muncul satu demi satu. Mereka tampak cerdas dan mengenali tuannya. Mereka terus melompat dari permukaan air, membimbing Su Qing dan yang lainnya sampai ke tepi danau. Sayangnya, begitu mereka menginjakkan kaki di pantai dan muncul di pintu masuk kediaman tersebut, perasaan akan konsep artistik sedikit memudar karena kondisi rumah besar yang sudah usang. Dari kejauhan, rumah besar ini tampak indah. Namun dari dekat, karena tidak ada yang tinggal di sini sepanjang tahun, seiring berjalannya waktu, aura kerusakan mulai terasa. Pintu merah itu tampak usang dengan bercak-bercak dan karat menutupi lonceng-loncengnya. Mendorong gerbang hingga terbuka memperlihatkan halaman yang ditumbuhi gulma, menciptakan suasana yang sunyi dan sepi. Melihat itu, Ningyan merasa getir. Dia memaksakan senyum dan menatap Su Qing dan sang kapten. "Selamat datang di rumahku." Su Qing menepuk bahu Ningyan sementara sang kapten melambaikan tangannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Ning kecil, rumahmu tidak buruk. Ayo, kita bersihkan bersama. Aku percaya tempat ini adalah tanah harta karun dengan feng shui yang baik. Menurut deduksiku, tempat ini jelas merupakan tata letak naga tersembunyi. Ini berarti masa depanmu tidak akan mudah." Ningyan merasa tersentuh. Dia mengangguk dengan berat dan membersihkan kediaman ini bersama semua orang. Tidak lama kemudian, seluruh kediaman dibersihkan oleh Su Qing dan yang lainnya. Kong Xianglong membawa para pemegang pedang dan memeriksa sekelilingnya dengan sangat cermat. Namun, dari sisi Ningyan, setelah memeriksa semua bangunan, ekspresinya sedikit muram saat dia berdiri di sana dengan linglung. Melihat itu, Su Qing mendekat dan bertanya. Ningyan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tetap membisikkan alasannya. "Ada beberapa barang yang hilang. Itu adalah barang-barang milik ibu saya yang ditinggalkan. Saya pergi terburu-buru waktu itu dan tidak bisa membawa barang-barang itu, jadi saya meninggalkannya di rumah. Mereka sudah pergi sekarang. Aku mengirimkan transmisi suara ke saudari ketiga untuk bertanya. Dia membantuku menyelidiki. Pangeran ke-10 membawa mereka pergi secara diam-diam. Klan ibu dari Pangeran ke-10 memiliki Raja Langit pertama umat manusia saat ini, Raja Zhenyan. Adapun Pangeran tua ke-10, ia memiliki kepribadian yang mendominasi dan tidak disukai oleh Raja Zhenyan. Namun, sangat sedikit orang yang berani memprovokasinya. Karena dia telah mengambilnya, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Ningyan berbicara dengan getir. Ketika Su Qing mendengar ini, dia terdiam sejenak sebelum menoleh ke arah Kong Xianglong. Mata Kong Xianglong berbinar saat menatap Su Qing. Dia tahu apa yang dipikirkan Su Qing. "Saudara Kong, suruh seseorang mengirimkan slip giok ke istana Pangeran ke-10 dan suruh dia mengembalikan barang-barang yang mereka pinjam dalam sehari."
Setiap gerak-gerik Suking dan yang lainnya selalu diawasi di ibu kota dengan struktur kekuasaan yang kompleks ini. Semua orang mengamati. Sejak saat mereka menginjakkan kaki di wilayah ibu kota Kekaisaran Agung, pengamatan semacam itu telah dilakukan. Hal ini bahkan lebih terasa di kota Kekaisaran. Oleh karena itu, setelah Kong Xianglong mengatur agar seorang pemegang pedang keluar, banyak mata langsung tertuju pada masalah ini. Baru setelah mereka menyadari bahwa pemegang pedang telah pergi ke kediaman Pangeran ke-10, sebagian besar orang di kota Kekaisaran mengetahui alasannya melalui berbagai petunjuk dan saluran. Beberapa barang berharga telah hilang dari kediaman Pangeran ke-12, diambil tanpa sepengetahuan Pangeran ke-10. Kepribadian Pangeran ke-10 yang otoriter juga menjadi salah satu alasan mengapa Raja Langit pertama tidak menyukainya. Dengan kepribadian seperti itu, ada kemungkinan besar dia akan memilih untuk mengabaikan pesan yang dikirim oleh pemegang pedang Kabupaten Fenghai. Menarik, mari kita lihat bagaimana Suking menghadapinya. Dia baru saja tiba di kota Kekaisaran. Akankah dia memilih untuk tidak terlalu menonjol atau akan memilih untuk menjadi pusat perhatian? Kita bisa melihat gaya tindakannya dari sini. Namun, meskipun Pangeran ke-10 tidak disukai oleh Raja Langit pertama, dia bukanlah orang luar. Masalah ini akan menjadi menarik. Sebagian besar pasukan dan departemen di ibu kota Kekaisaran memilih untuk menunggu dan melihat. Terhadap keberadaan yang tidak dikenal dan asing, tindakan mereka bersifat naluriah dan relatif merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Suking sudah merasakan hal ini begitu dia memasuki ibu kota. Saat semua orang sudah tenang, hari masih pagi dan Suking memilih untuk pergi. Saat berjalan di jalanan ibu kota, Suking dapat merasakan perhatian dari segala arah. Entah itu mata-mata di tengah kerumunan atau pengaruh kekuatan ilahi yang menyelimutinya, semua yang dilakukannya di ibu kota menjadi transparan. Mengenai hal ini, Suking dapat memahami alasannya dan juga mengerti bahwa itu tidak dapat dihindari. Saat itu, ekspresinya seperti biasa dan tidak ada perubahan. Adapun token pesan yang ia minta seseorang kirimkan kepada Pangeran ke-10, Suking tidak terlalu peduli dengan hasilnya. Ini karena saat ia mengirimkannya, ia sudah memikirkan hasilnya. Jika barang-barang tersebut dikembalikan, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, tatapan mata Suking menjadi dingin. Dia memilih untuk tampil di depan umum. Inilah pengalaman yang ia peroleh setelah mengalami penderitaan dunia manusia saat masih muda. Sama seperti saat ia membunuh seseorang dengan motif tersembunyi di daerah kumuh ketika masih muda dan menundukkan kepala di depan pintu. Dia adalah seekor serigala. Serigala itu sabar dan kejam. Ia akan menunjukkan kehebatannya sesuai dengan kesempatan dan waktu yang berbeda. Menurut pengalaman Suking, seringkali ketika ia baru berada di suatu tempat, lebih mudah untuk mengakhiri perselisihan dengan bersikap menonjol daripada bersikap rendah diri. Ini juga alasan mengapa dia tidak menghentikan Big Circle dalam formasi susunan sebelumnya. Oleh karena itu, Suking memilih untuk mengabaikan para mata-mata yang mengawasinya dan kini mengikutinya. Ia dengan tenang berjalan di jalanan dan memandang ibu kota yang asing baginya. Kemudian ia menatap kota nomor 1 umat manusia dan mengukirnya dalam benaknya. Zixuan dan sang kapten juga keluar dari kediaman Ningyan. Namun, mereka tidak bersama Suking. Sebelum Zixuan pergi, dia melirik Suking. Suking mengerti bahwa Zixuan ingin merasakan lentera di kota Kekaisaran dan kepribadian Zixuan sangat berbeda dari Ling'er. Jika Ling'er ada di sini, dia pasti akan selalu mengikutinya. Namun, Zixuan berbeda. Dia memiliki urusan dan pemikirannya sendiri. Adapun sang kapten, tatapan matanya yang licik sebelum pergi sudah mengungkapkan semuanya. Suking tidak perlu menebak untuk tahu bahwa pihak lain pasti pergi untuk menyelidiki harta karun apa yang ada di kota Kekaisaran. Atau dia akan pergi melihat tempat-tempat di mana dia meletakkan barang-barang di kehidupan sebelumnya. Suking menggelengkan kepalanya. Di bawah terik matahari sore, ia berjalan melewati banyak bangunan dan jalan, mengatur segala sesuatu di sekitarnya dalam pikirannya dan mencari cara untuk pergi di masa depan. Ini adalah tindakan naluriahnya di tempat yang asing. Kewaspadaan dan kehati-hatian terpancar dari dirinya. Hal itu tidak berkurang meskipun statusnya meningkat. Namun, hal itu tidak ditampilkan secara terbuka, melainkan dicapai dengan benar-benar menghayati ajaran yang ia terima selama tinggal di Seven Blood Eyes. Tampak santai di luar,
tetapi fokus di dalam, dengan pikiran yang terpendam. Dari luar, semuanya tampak tenang. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan situasi di kota kekaisaran yang telah diceritakan Putri Anhai kepadanya. Bukan hanya orang-orang berpengaruh itu, tetapi juga keturunan kaisar manusia. Ditambah dengan perkenalan dari Ningyan di perjalanan, Su Qing memiliki ukuran sendiri dalam pikirannya. 3 putri dan 12 pangeran. Putri sulung dan putri kedua menikah dengan orang dari ras asing, mereka tidak berada di ibu kota kekaisaran. Su Qing terdiam. Sampai batas tertentu, 15 pangeran dan putri kaisar manusia merupakan salah satu asal mula kekuatan ibu kota. Banyak dari mereka terkait erat dengan keturunan kekaisaran ini. Di kota kekaisaran, satu-satunya putri yang tersisa adalah Anhai. Ia memiliki kualifikasi untuk membuka sebuah rumah besar, tetapi ia tidak memilih jalan itu. Sebaliknya, ia mengikuti kaisar manusia. Kekuatan di belakangnya tidak kecil. Leluhur klan ibunya adalah Raja Langit kedua dari ras manusia, Raja Dongding. Dia adalah komandan dalam perang yang sedang berlangsung melawan ras Langit Hitam. Setelah para putri, ada para pangeran. Su Qing menatap ke arah ras Langit Hitam dan termenung dalam-dalam. Pangeran sulung pandai bertarung dan pemberani, tetapi dia orang yang kasar. Terlebih lagi, ras ibunya adalah ras langit mistik bulan api, sehingga statusnya di kota kekaisaran sangat canggung. Dia telah merasakan kecemburuan, kecurigaan, dan bahkan kaisar manusia tampaknya tidak menyukainya. Oleh karena itu, meskipun merupakan prajurit yang cakap, dia belum ditugaskan ke medan perang dan selalu dikurung di kota kekaisaran. Pangeran kedua adalah sosok yang rendah hati, sederhana, dan lembut. Kakek dari pihak ibunya adalah kanselir agung saat ini, yang bertahun-tahun lalu dengan sepenuh hati membantu kaisar manusia perang mistik naik tahta. Meskipun klan tersebut tidak menghasilkan Raja Langit, prestise keluarga kanselir agung tersebar luas di ibu kota kekaisaran. Pangeran ketiga sangat berbakat, mahir dalam segala macam pengetahuan. Di kediamannya, terdapat banyak pejabat tamu dari berbagai penjuru, termasuk individu dari berbagai ras, masing-masing dengan bakatnya sendiri. Selain itu, pangeran ketiga menjabat sebagai wakil kepala Akademi Kekaisaran. Pangeran keempat itu berwatak halus dan lembut, ramah, dan selalu siap membantu. Semua saudara kandungnya sangat memujinya. Klan ibunya biasa saja, tetapi ia telah mendapatkan persetujuan dari Sekte Bulan Ungu tertinggi, dan bahkan menjadi murid guru negara. Su Qing merenung dalam hati. Pandangannya kemudian tertuju pada menara pemetik bintang yang berada di kejauhan. Su Qing kurang memahami guru negara yang misterius itu, sehingga tidak mudah baginya untuk menilai. Pangeran kelima memiliki ibu yang sama dengan pangeran ketujuh. Ia berada di urutan kedua setelah pangeran pertama dalam hal kemampuan bela diri di antara semua pangeran. Berani dan terampil dalam pertempuran, ia telah menarik perhatian ayah kekaisaran. Ia adalah murid Raja Langit pertama. Bersama Raja Langit pertama, ia telah menghabiskan banyak waktu ditempatkan di perbatasan bulan api, jarang kembali ke istana. Karena masalah pangeran ketujuh, orang ini seharusnya menjadi musuh potensial. Su Qing menyipitkan matanya dan terus menganalisis. Adapun pangeran keenam, baik Ningyan maupun Anhai, keduanya mengatakan bahwa dia secara alami menawan, tetapi dia tidak menindas orang yang baik hati. Istana miliknya dipenuhi wanita, masing-masing tergila-gila padanya. Anhai bahkan menyebutkan desas-desus bahwa bahkan Raja Langit Wanita, Raja Yuelan, tampaknya memiliki hubungan yang ambigu dengannya. Ada juga pangeran ketujuh, karena kematian Raja Tianlan, dia jarang keluar rumah setelah kembali ke ibu kota. Su Qing mencibir. Pangeran ke-8 dikenal sebagai yang terkaya di antara para pangeran. Klan ibunya adalah keluarga pedagang terkaya di umat manusia, memberikan dukungan kepada berbagai faksi dan memiliki kekayaan yang dapat menyaingi sebuah negara. Pangeran ke-9, yang dikaruniai kecerdasan, acuh tak acuh terhadap urusan eksternal. Ia sepenuhnya tenggelam dalam penciptaan. Kaisar manusia mengirimnya ke istana penciptaan, di mana tanggung jawab utamanya adalah matahari fajar. Adapun pangeran ke-10, pikiran Su Qing berkecamuk. Namun, fokusnya tertuju pada pangeran ke-11 dan ke-12. Pangeran ke-11 dan Ningyan adalah saudara kandung. Namun, pangeran ke-11 meninggal dunia, sehingga hanya Ningyan yang masih hidup di seluruh mansion.
Sumber dari semua ini adalah ibunya. Itu adalah hal yang tabu di kota kekaisaran. Dalam perjalanan, ketika Putri Anhai mengatakan hal ini, dia memberitahukannya melalui transmisi suara, sehingga Ningyan tidak dapat mendengarnya. Ibu Ningyan adalah manusia biasa. Ia tidak memiliki bakat dalam kultivasi, tetapi bakat dan kecantikannya luar biasa. Ia adalah kesayangan ayahanda kaisar. Setelah kematiannya, potretnya tetap berada di istana. Setiap kali ayahanda kaisar menatapnya, ekspresi sedih akan terlintas di wajahnya. Sejak saat itu, ia tidak memiliki keturunan lagi dan tidak lagi memiliki selir atau pendamping. Kematiannya juga menjadi kasus yang belum terpecahkan. Bahkan aku pun tidak tahu detailnya. Itulah kata-kata Putri Anhai. Mata Su King berkilat. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah lama merasakan bahwa sumber cerita tentang Ningyan adalah ibunya. Adapun soal ibunya, kemungkinan besar ada banyak aspek yang terlibat dan pasti ada rahasia yang tersembunyi. Saat memikirkan hal itu, Su King mengusap dahinya dan memandang langit. Pada saat itu, matahari perlahan berubah menjadi merah dan mulai terbenam. Tanpa disadari, dia telah berjalan di kota selama 4 jam dan bahkan telah melewati beberapa susunan teleportasi. Saat informasi tentang para pangeran terlintas di benaknya, ia memiliki gambaran awal tentang setiap orang dalam pikirannya. Namun, ia menyadari sepenuhnya bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Lagi pula, setiap orang memiliki topeng. Topeng itu berasal dari sikap dan merupakan manifestasi dari isi hati seseorang. Su King secara naluriah menyentuh wajahnya. Aku juga punya, kan? Su King bergumam dan menatap langit. Matahari terbenam hari ini berwarna merah luar biasa, menerangi awan dengan cahaya aneka warna. Itu indah, tetapi pada saat yang sama, juga memperlihatkan sedikit noda darah. Hal ini mengingatkan Su King pada hari ketika dia melihat tragedi di 7 mata darah. Su King terdiam, pandangannya tertuju pada patung besar di depannya. Tanpa disadari, dia telah berjalan ke timur kota, di depan Jalan Pelangi, dan di bawah patung kaisar pemegang pedang. Berdiri di sini, Su King menatap patung itu. Dia mengingat kembali inkuisisi hati yang pernah dilakukannya di masa lalu dan memikirkan apa yang ditunjukkan pihak lain kepadanya saat itu. Tubuh asli berwajah terfragmentasi yang mengelilingi seluruh benua Wanggu. Dia juga teringat akan kata-kata yang diucapkan kaisar pemegang pedang kepadanya pada akhirnya. Saya harap Anda tidak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Ketika Su King menatap patung kaisar pemegang pedang, banyak tatapan samar di kerumunan di belakangnya tertuju pada patung itu, menyampaikan segala sesuatu yang dilihat dan dilakukan Su King kepada afiliasi mereka masing-masing. Pada saat yang sama, secercah aura ilahi menyebar. Banyak departemen juga menggunakan berbagai metode untuk memproyeksikan sosok Su King pada artefak magis dan memberikan perhatian khusus. Lagi pula, dia adalah matahari fajar yang berjalan. Target tersebut melewati area 3 dan berhenti di depan 19 gedung. Sasarannya tampaknya adalah merekam rute dan tata letak ibu kota. Target telah menggunakan teleportasi. Targetnya berdiri di depan patung kaisar pemegang pedang dan menatap. Targetnya sedang memberi hormat kepada kaisar pemegang pedang. Patung kaisar pemegang pedang berguncang. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Agung tampaknya akan bangkit kembali. Begitu informasi ini menyebar, saat berbagai pihak mengetahuinya, gejolak hebat pun menyebar dari kota kekaisaran. Tatapan tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi rasa terkejut tertuju pada tempat ini. Dari kejauhan, patung Kaisar Agung berdiri tegak di timur dan menjulang hingga ke awan, melindungi umat manusia sepanjang hidupnya. Di darat, Su King, yang mengenakan pakaian biru, membungkuk dengan hormat. Yang satu besar dan yang lainnya kecil tampak dipisahkan oleh waktu. Sebuah suara kuno seolah datang dari kehampaan. Suara itu membawa perasaan kuno dan maksud waktu, bergema di dunia. Suara itu luas dan menakjubkan, seperti kekuatan surga. Kau di sini.